Arga? Lu jadi gembel? Iya, aku bangkrut guys. Perusahaanku dikorupsi sampai 1.000 triliun. Padahal lu orang terkaya lo dulu di negeri Wakanda ini. Mungkin ini karena lo sombong. Kamu jangan gitu, Topan. Ingat, siapa yang dulu bantuin kamu waktu kamu miskin? Lo bisa tinggal di sini. Mau sebulan kayak 2 bulan kayak terserah. Oh ya, ini duit jajan lo. Kalau kurang, minta lagi aja. Wah, thank you bro. Gua nggak bakal lupa dengan kebaikan lo. Itu kan dulu. Sekarang gua nggak butuh bantuan dia lagi. Wah, gue jahat sekali temanku ini. Weh, apaan sih pengen tangan lu main bakteri? Aku boleh nginep di rumah kamu beberapa hari nggak? Aku udah nggak punya rumah lagi. Uang pun aku nggak ada. Nampung lu di rumah? Oh enggak bro. Mending lu tinggal nih sama bestie lo ini. Sama-sama miskin. Aku nggak tahu kalau Topan berubah jadi jahat kayak gitu. Lo mau tinggal di rumah gue, tapi gue cuman tukang nasi keliling, bro. Dan juga rumah gue nggak sebagus lo. Nggak apa-apa. Yang penting tempat tinggal. Nih, makan dulu. Gue cuma punya uang segini buat pegangan lo. Semoga bisa membantu ya. Terus lo mau kemana? Mau jualan? Ya iyalah, bro. Gue kan harus bantuin lo nih. Jadi gue harus makin rajin jualannya. Hai gue, temanku yang ini malah tulus banget. Fix, aku pilih dia. Bro, mulai sekarang lo gak usah jualan lagi. Wah, kok gitu? Ntar kita makan pakai apa? Mulai sekarang, lo pimpin perusahaan kedua gue ini. Soalnya gue capek ngurus banyak perusahaan. PT Smil Kitty. Ini kan PT terbesar kedua di Wakanda. Perusahaanmu terlalu banyak. Aku harus cari satu pemimpin lagi. Kira-kira siapa ya yang cocok? Apa aku tes aja swipe-swipeku? Makanya aku pura-pura bangkrut buat muji ketulusan kalian. Loh, kok mobil kalian bagus? Terus baju kalian rapi? Kan kalian miskin. Mulai sekarang, Joe bakal memimpin PT Smil Kitty. Dengar-dengar kamu manajer junior di sana kan? Dengan kacamata ajaib, aku bisa lihat rumah seseorang. Mbak, minta sedekahnya mbak. Kamu pengemis palsu, rumah kamu mewah, beda sama mas ini. Rumah dia di emperan Indo April. Makasih banyak, Mbak. Saya dituduh pengemis palsu, tiap hari saya tidur di sini loh. Saya nggak percaya. Hah, duit 100-an mas tebel itu. Bagi dong. Enggak, derita lu. Ada apa saya dipanggil bos? Bentar, cewek di foto itu kok mirip pengemis tadi? Lo sih, tolong lanjutin proposal saya. Saya buru-buru ada meeting. Izin nanya. Kamu udah ngerti soal semua proposalnya? Kerjain ya di laptop saya. Terus, Wan. Lah, padahal mau nanya soal cewek di foto ini. Oh ya, jam 5 udah harus kelar ya. Sama laptopnya dibawain ke rumah saya. Oke? Ini alamatnya Bos Arga, tapi kok rumahnya familiar ya? Nah, tekan juga laptopnya. Makasih ya. Saya ada meeting lagi. Bye. Ih, baru mau nanya soal pengemis itu. Fix, pengemis itu mirip cewek di foto Pak Arga. Permisi. Kamu kenal Arga Respati? Siapa itu? Saya nggak kenal. Mbak, saya belum minum selimut nggak? Saya kedinginan. Kok jadi nggak enak mau abain dia? Saya nggak tahu di mana beli selimut di deket sini, tapi ada hotel yang deket. Mau saya antar? Duh, ngapain sih aku sok-sokan bantu dia? Baru inget, duitku udah tipis. Ada yang bisa dibanting? Misi, balikin kunci kamar. Loh, kamu kan pengemis yang tinggal di emperan Indo April. Kok kamu bisa nginep di hotel sih? Kamu nipu aku ya? Mana ada saya nipu. Emang rumah saya ada emperan. Tapi kalau saya ada duit, ya nginep di hotel lah. Bye, move ke hotel lain dulu. Sial, tahu gini ngapain sih aku sedekah? Lo sih,
Arjen, bisa ke RS Dharma Bakti sekarang. Nanti saya jelasin. Aduh, iya oke bos. Ini sedekah buat kamu untuk nginep di hotel, biar nggak kedinginan. Bantu handle kerjaan saya. Saya sibuk gara-gara istri saya kabur dari RS. Masalahnya, dia itu amnesia. Kabur dari RS. Saking posesifnya, jidatku ditato nama istriku. Nah, jadi kalau kamu dideketin cewek gatel, tunjukin aja tato nama aku ini. Kamu kenapa sih segininya? Aku malu dong ketemu rekan bisnis aku. Ini tuh namanya pencegahan pelakor. Udah, kamu nurut aja deh sama aku. Jangan macem-macem, aku bakal awasin kamu terus. Bos, tatonya kok Udah, kamu nggak usah komen. Kamu lanjut kerja aja. gelisah gitu sih? Astagfirullah, ngagetin. Nggak cukup cuma tato di jidat. Istriku juga ngintilin aku kemanapun. Bos, garis ya sama istrinya yang posesif kayak gitu. Nggak usah komen. Lanjut diskusi kerja aja. Tapi bos, ngapain deket-deket sama suamiku? Jaga jarak minimal 3 meter. Istri bos kok kasar, malu-maluin. Kamu kenapa sih kayak gini banget? Kalau kamu terlalu posesif, itu nggak baik. Kalau kamu tetap posesif kayak gini, kita cerai aja. Aku Semenjak aku marah, istriku berubah jadi pendiam dan nggak posesifin aku lagi. Aku dinas keluar kota selama seminggu ya sama sekretarisku. Kamu nggak ikut? nggak usah. Nanti kamu nggak fokus karena ada aku. Tapi biasanya kan kamu ngintilin aku. Enggak. Aku enggak ikut. Ngerti kan? Tumben istri bapak nggak ngawasin, udah tobat ya? Ngapain kamu ngurusin dia? Nggak apa-apa sih. Tapi bapak nggak capek apa? Diposesifin terus. Nggak baik tahu hubungan kayak gitu. Toksik pak. Kok tiba-tiba kamu jelekin istri saya? Saya kan cuma menyelamatin bapak. Pernikahan itu hidupnya selamanya. Kalau kata saya, ini bapak cariin aja. Aneh. Dia ngepet banget jelekin istriku. Kirimin biodata lengkap sekretaris baru saya sekarang. Kamu harus ikut dinas. Atau tatoin aja semua muka aku pakai nama kamu. Kamu apaan sih, aneh banget. Kemarin marah-marah diposesifin. Sekarang malah request. Aku mulai paham. Kamu posesif semenjak Ara jadi sekretaris baruku. Dia mantan sahabat kamu yang pernah menceritakan ke aku kan? Kamu janji ya, jangan tergoda sama cewek lain. Soalnya aku trauma. Dulu pacarku pernah direbut sama sahabatku sendiri. Loh, kok dia di sini lagi? Hai mantan sahabatku. Kenapa kaget ya? Mulai sekarang, aku yang bakal gantiin kamu jadi sekretaris suamiku. Dan kamu Turun jabatan jadi OB. Apa? Aku janji sama kamu. Aku nggak akan berpaling dari kamu. Kamu percaya kan? Karena pernikahan kuncinya adalah saling percaya. Astaga nak, siapa yang nempel ini ke kamu? teman baru aku, Pak. Katanya kalau mau banyak teman harus diginiin. Anakku ini polosnya nggak ketulungan. Soalnya anakku selalu homeschooling dari kecil. Papa, jangan lupa ya, SMA nanti aku mau sekolah di sekolahan umum. Tapi aku khawatir sama anakku. Karena aku seorang pembisnis kelas atas. Kenapa kamu mutusin kerjasama kontrak dengan perusahaan saya? Ya soalnya perusahaan kamu nggak nguntungin. Mau ngerubah kayak perusahaan nyontok. Awas gue, aku balas perbuatan lu. Papa, nanti kita jadi ke Kali Ciliwung kan? Aku penasaran sama yang ngambang-ngambang. Aku harus lindungin anakku dari musuh bisnisku yang jahat. Nah, ini namanya pemulihan. Kalau kamu diginin lagi bilangin sama papa, biar papa bejek-bejek anaknya. Sip. Oke, Papa. Gue enak manja. Mana kertas yang kemarin? Kok lu lepas? Kata papa aku nggak boleh kayak gitu tahu. Itu namanya pembulian. Ih, sok pinter loh.
lo itu harus diginiin. Karena lo itu sok polos. Dasar Dik nih. Woi, jangan ganggu anakku. Itu Pak yang suka gangguin aku di sekolah. Katanya bercanda supaya aku banyak teman. Mampus gue. Ada bokapnya. Om mau ketemu sama orang tua kamu. Kamu? Jadi anak kamu yang gangguin anakku? Memang ya, bapak sama anak sama-sama gak jelas. Anak lu pasti gangguin anak gue. Gak mungkin lah anak gue mau sama anak manja minyak kayak dia. Stop! Sebenarnya Jo suka sama Lova. Makanya Jo caper buat gangguin dia terus. Nah nih, Aku naksir Lova di hari pertama dia masuk ke sekolah. Lucu banget tuh cewek. Gue caper ke dia Lucu banget. Kamu mau gak jadi pacar aku? Mau? Soalnya kamu cewek pertama yang deketin aku. Ih, salting banget. kayaknya mendingan kita damai deh bro. Yo isi bro. Mending pusing itu manajer bro. Itu mah maunya lo. Kakek, ini topan pacar aku. Ganteng kan? Halah, masih kalah sama wajah kakek pas muda. Dih, kayak kakek pas muda ganteng aja. Loh, kamu nggak tahu, kakek pas muda itu banyak banget fansnya. Bahkan ada yang fanatik. Arga, kamu ganteng banget. Terimalah bukti cintaku, Arga. Iya, makasih ya. Nggak cuma itu, kakek juga sering dapat surat cinta. Wih, dari siapa nih? Lihat ke belakang. Pesona kakek zaman dulu itu gak ada yang bisa ngalahin. Jadi saya harus apa nih kek? Untuk bisa dapetin cucu kakek? Ngelain pesona kakek? Jangan, kamu jangan bikin pesona yang bakal buat cucu kakek tergila-gila. Loh, kenapa? Justru bagus kan? Bikin aku makin cinta sama dia. Kayak fans kakek yang akhirnya jadi pacar kakek kan? Enggak, dia nggak jadi pacar kakek. Soalnya dia serem. Karena sering kakek baikin. Lama-lama dia ngelonjak. Arga sayang liatnya aku bawa makanan. Aku suapin ya, makan yang banyak. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku udah makan. Arga, kamu kok gitu sih? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Dia jadi suka maksa dan seenaknya. Pokoknya, kamu harus mau aku suapin. Kabur! Arga, kamu kok nggak pakai jaket sih? Nanti dingin. Apaan sih? Nggak perlu. Kamu kok nolak aku gitu sih? Aku tuh cinta mati sama kamu. Agak creepy ya kek. Ternyata jadi ganteng gak selamanya enak. Makanya itu, untung aja kakek nggak pernah ketemu dia lagi. Meskipun sebenarnya kakek juga merasa bersalah. Arga, sampai mati pun aku tetap cinta sama kamu. Awas! Itu bukan salah kakek. Kan dia yang nekat. Dia bilang dia cinta sama kakek saya mati kan. Jangan-jangan nanti di akhirat ketemu lagi kek. Heh, canda kamu nggak lucu ya? Ya kakek juga nggak mau. Kakek pengennya ketemu neneknya Ara di akhirat. Ya takdir siapa yang tahu kek. Jadi saya direstuin nggak sama cucu kakek? Soal itu, Kakek kenapa? Kakek kenapa? kalian sih banyak tanya soal masa lalu kakek. Kakek jadi yang meninggal dalam kondisi dia. Kalau gitu jangan-jangan nanti kakek ketemu sama arwah. Arga sayang. Gue juga, aku masih cinta banget sama kamu sampai mati. Apa?